Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fitra Ramadan dengan NIM 274201081 dari Prodi Ilmu Hukum Reguler Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Yayasan Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi hukum koperasi berstatus badan hukum dengan dosen pendidik Amler SHMH MKN. Baiklah, langsung saja masuk pembahasan saya yang pertama, yaitu pengertian koperasi. Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata cooperation dari bahasa Inggris yang berarti kerjasama. Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, perekonomian mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Tujuan dan fungsi koperasi. Yang pertama, tujuan koperasi. Tujuan utama koperasi di Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi menjadikan masyarakat berpikir rasional, mengembangkan keterampilan dalam berwirausaha, sistem pembagian sisa usaha, menghindarkan dari monopoli. Fungsi koperasi dalam bidang sosial mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama, mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang, mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat tentram dan damai. Prinsip-prinsip koperasi. A. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. B. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. D. Anggota dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. D. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. E. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota pengawas, pengurus, dan karyawannya. Jenis-jenis koperasi. 1. Koperasi produksi. 2. Koperasi konsumsi. 3. Koperasi jasa. 4. Koperasi simpan pinjam. 5. Koperasi serba usaha. Penggolongan koperasi. 1. Pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usaha. Yang pertama ada koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi pemasaran, koperasi pemasaran. Yang kedua yaitu ada koperasi berdasarkan profesi anggotanya, yaitu koperasi nelayan, koperasi PNS, koperasi mahasiswa, koperasi veteran Republik Indonesia, koperasi karyawan, koperasi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan Polri. Penggolongan koperasi yang ketiga yaitu pengelompokan koperasi berdasarkan jenis komoditi, yaitu koperasi jasa, koperasi ekstratif, koperasi pertanian dan peternakan, koperasi industri dan kerajinan. Penggolongan koperasi yang keempat yaitu koperasi berdasarkan daerah kerjanya. Ada koperasi primer, koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk. Cara pendirian koperasi. Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, suatu koperasi dapat didirikan dengan berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Yaitu koperasi primer, suatu koperasi yang dibentuk di mana anggotanya terlibat sekurang-kurangnya terdiri atas 20 orang. Kedua, koperasi sekunder, suatu koperasi yang merupakan gabungan dari koperasi di mana anggota yang terlibat sekurang-kurangnya terdiri atas 3 koperasi. Prinsip keanggotaan koperasi. A. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. B. Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. D. Keanggotaan koperasi dapat ditindaklanjuti. D. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi. Selanjutnya, pemerintah dapat membubarkan koperasi apabila 1. Terdapat bukti-bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang koperasi yang berlaku. 2. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang mengganggu keuntungannya.
3. Koperasi yang bersangkutan tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. 4. Tidak menyesuaikan diri dengan undang-undang yang baru. Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan 1. Keputusan rapat anggota. 2. Jangka waktu berdirinya telah berakhir. 3. Keputusan menteri. Sekian materi yang dapat saya presentasikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.